Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa berjumpa kembali di pembelajaran untuk fikih, yaitu untuk Madrasah Ibtidaiyah kelas 6. Apa kabar anak-anak kelas 6 yang soleh dan soleha? Semoga senantiasa kita selalu ada di dalam kesehatan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa kita masih ada di dalam masa pandemi untuk senantiasa tetap memakai masker apabila kita sedang bepergian. Kemudian ingat, rajinlah cuci tangan, jangan hanya untuk sekedar mau makan cuci tangan saja ya. Kemudian yang terakhir, jaga jarak atau jangan sampai berkerumun. Sebelum kita lanjut kepada pembelajaran, marilah kita sama-sama untuk melafalkan basmalah. Kita berdoa, Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anakku yang soleh dan soleha, untuk pelajaran fikih kita telah memasuki yaitu bab 3 tentang memilih binatang halal dan menghindari binatang yang haram. Pada bab ini ada beberapa tujuan yang perlu kita capai. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, memahami binatang yang halal dan binatang yang haram. Kemudian menerima nilai-nilai positif binatang yang halal dan yang haram. Kemudian yang terakhir, menerima ketentuan binatang yang halal dan binatang yang haram. Anak-anakku yang soleh dan soleha, mudah-mudahan dari pembelajaran ini semua tujuan bisa tercapai. Selanjutnya, sebelum kita lanjutkan, kita harus tahu dulu dari pembelajaran ini bahwasanya para ulama membuat kaidah dasar usul fikih bahwa semua makanan pada dasarnya halal kecuali yang disebutkan keharamannya. Artinya pada dasarnya sebenarnya halal, tapi ketika sudah disebutkan kategori haramnya di dalam Al-Quran maupun hadis, berarti itu sudah jelas. Kemudian untuk yang pertama, mari kita pelajari dulu tentang pengertian binatang yang halal. Apa sih binatang yang halal itu? Binatang yang halal itu adalah semua jenis binatang yang boleh dimakan oleh seorang muslim menurut ketentuan agama dan membawa manfaat positif bagi tubuh manusia. Islam telah mengatur dalam Al-Quran dan hadis tentang binatang apa saja yang boleh dikonsumsi oleh manusia. Nah, di sini kita harus tahu ya bahwasanya binatang yang halal itu artinya yang bisa kita konsumsi itu sudah tercantum di dalam ketentuan agama. Bukan hanya itu saja, selain tercantum di dalam ketentuan agama, binatang yang halal itu bisa membawa manfaat positif bagi tubuh manusia. Kemudian yang selanjutnya yaitu poin B. Nah, di sini kita akan mempelajari jenis-jenis binatang yang halal. Nah, apa saja di jenis binatang yang halal itu? Oke. Secara garis besar, binatang yang halal dimakan dapat dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama yaitu jenis binatang yang hidup di air. Kemudian yang kedua, jenis binatang yang hidup di darat. Nah, jadi inilah 2 jenis binatang yang hidup di air dan hidup di darat yang bisa dikonsumsi oleh manusia, dalam artian di sini yang halal dikonsumsi. Nah, yang di udara sama saja. Kemudian yang pertama, mari kita bahas jenis binatang halal yang hidup di air. Di sini semua jenis binatang yang hidup di air, baik air tawar maupun air laut, hukumnya halal dimakan. Walaupun matinya karena disembelih, dipancing, mati sendiri maupun sebab-sebab lain, kecuali binatang itu mengandung racun dan membahayakan kehidupan manusia. Di sini kita perlu tahu juga ya, bahwasanya semua hewan yang hidup di air, entah itu air laut ataupun air tawar, halal dimakan kecuali di sini
kecualinya yaitu apabila hewan tersebut yaitu mengandung racun atau membahayakan bagi kehidupan manusia. Contohnya mungkin salah satunya yaitu ubur-ubur. Kemudian yang kedua yaitu jenis binatang halal yang hidup di darat. Semua jenis binatang yang baik dan boleh menurut cara, maka boleh dimakan dagingnya seperti unta, ya. Kemudian seperti lembu atau kerbau, kemudian sapi, kemudian kambing, dan apalagi domba, ya, domba, kemudian kelinci, dan lain sebagainya. Nah, di sini yang perlu kita pahami bahwasanya khusus binatang yang hidupnya di darat, ya, ini semua halal selama ada dalil yang mengharamkannya dan juga melalui penyembelihan yang sah. Artinya di sini beda dengan binatang halal yang hidup di air tadi. Jadi entah itu matinya karena mati sendiri atau dipancing atau pas kita menemukan memang sudah mati, itu masih boleh dimakan selama itu tidak mengandung racun. Nah, beda dengan kasus berkaitan dengan hewan yang ada di darat. Meskipun kategorinya seperti kambing tadi halal, apabila kita temukan tiba-tiba sudah mati tanpa ada yang menyembelih, itu termasuk binatang haram. Artinya haram dikonsumsi. Karena tanpa penyembelihan dengan menyebut nama Allah. Nah, itulah tadi berkaitan dengan penjelasan binatang yang ada di darat. Anak-anakku yang soleh dan soleha, terkait dengan binatang ini, mengkonsumsinya tentunya ada dalilnya, ya. Ya, apa sih dalilnya? Mari kita sama-sama di sini membaca mengenai dasar hukum binatang yang halal. Oke, Bapak baca, Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza uhillu lahum. Qul uhillu lakumut thayyibat wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah wa kulu mimma amsakun 'alaikum wadhkuru ismallahi 'alaihi wattaqullah innallaha sari'ul hisab. Artinya, mereka bertanya kepadamu Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu dan sebutlah nama Allah waktu melepasnya dan bertawakal kepada Allah, sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Kemudian yang kedua, dasar hukum terkait dengan binatang yang ada di laut ataupun binatang yang hidup di air. Bismillahirrahmanirrahim. Uhillu lakum saydul bahri wa ta'amahu manna'an lakum walissayyarah. Artinya dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu. Dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan, Quran Surat Al-Maidah. Nah, inilah mengenai dasar hukum binatang yang halal. Entah itu binatang yang ada di darat maupun binatang yang ada di laut ataupun di air. Entah itu air laut ataupun air tawar. Nah, itulah tadi pembelajaran kita mengenai binatang yang halal dan kategori untuk menghindari binatang yang haram. Untuk selanjutnya, insya Allah pertemuan berikutnya kita akan mempelajari mengenai ketentuan untuk masalah binatang yang haram. Terima kasih. Untuk kali ini tidak ada penugasan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Silahkan terus dipelajari mengenai materi binatang yang halal ini, karena materinya sudah dikirimkan melalui link yang sudah tersedia, ya.
Oke, terima kasih. Kita akhiri, sampai jumpa kembali di pembelajaran berikutnya. Kita akhiri sama-sama dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.